Republik Indonesia. Kirimkan duit ke Palestina untuk beli susu bayi. Kirimkan duit ke Palestina untuk beli selimut karena tak lama lagi musim dingin. Kirimkan duit ke Palestina untuk membetulkan rumah sakit Indonesia yang dibom oleh Israel. Semoga Allah melaknat mereka semuanya. Sebagaimana kuatnya laknat, sebagaimana kuatnya doa waktu laknat, begitu juga lah banyaknya duit yang dikirimkan. Karena banyak waktu melaknat, pas kirim duit 2000 perak. Sallallahu alaihi Muhammad. Handphonenya masih ada baterainya, masih ada senternya. Coba hidupkan. Kalau tak hidup, campakkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup untuk diupload di TikTok. Supaya apa? Supaya saudara kita dari Sabang sampai Palestina melihat begini orang Curug bersolawat. Allahu Akbar. Begini orang Curug cinta ke Palestina. Allahu Akbar. Orang Israel datang ke Palestina tahun 1946. Tahun berapa? Mereka datang sebagai pengungsi. Mereka datang sebagai orang minta suaka. Mereka tidak punya negeri. Mereka datang membeli tanah. Tapi memang dasar mereka otak Belanda. Dikasih hati minta gantung. Akhirnya mereka menjajah. Ketika itu Palestina adalah negara merdeka. Dia punya presiden, dia punya mufti. Nama muftinya Syekh Al-Husaini, mufti pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ingat baik-baik, negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sebutkan nama negaranya. Israel belum ada, Besti. Mereka baru datang ke Palestina tahun 1946. Kita merdeka tahun negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan kita, Amerika. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya tahu saja jawab lagi salah. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya kawan dekat Presiden Soekarno, namanya Gamal Abdel Nasir. Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Mufti pertama, ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita, Mufti Al-Husaini, adalah mufti Palestina. Apapun agamamu, wahai saudaraku bangsa Indonesia, kita berhutang budi kepada Palestina. Bagaimana Indonesia membalas itu? Menteri Luar Negeri di depan sidang PBB dengan bangga mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah perbuatan terkutuk, dikutuk oleh Tuhan dan tidak layak dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia negara merdeka, menjunjung tinggi kemerdekaan. Penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dan PRI. Yang bisa jawab, yang tak bisa gerak-gerakkan aja mulut.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat luar biasa. Saya pikir tadi karena hujan, jadi saya mau ceramah isinya tentang sakratul maut. Karena hujan lebat, kita di Curup ini, rupanya orang Curup bersemangat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun yang terjadi katakan masalah hidup kita besar. Allahu Akbar. Ditolak calon mertua, mantap, banyak juga kalian yang kena tolak. Suami dilarikan pelakor. Kalau laki kalian diganggu pelakor, jangan cuma Allahu Akbar, siapkanlah doi hijau untuk mencari pelakor tuh, kalian gulai dia. Siap. Wah, galak juga. Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo meneriakan di Surabaya Allahu Akbar. Itulah yang membuat kita merdeka hari ini. Mereka membawa senapan mesin, kita bawa bambu runcing yang kita bawa, tapi kita merdeka. Kenapa? Atas berkat rahmat Allah. Itu juga pertolongan Allah kepada saudara kita Palestina. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh raja zalim bernama Namrud, datang cicak menghembus apinya. Itu maka berpahala membunuh cucu-cucunya. Atuknya dulu yang menghembus. Bapak ibu kalau jumpa cicak, bunuh dia. Kenapa? Karena atuk kau lah dulu yang menghembus api. Tapi secara medis, rupanya kata dokter-dokter, membunuh cicak bagus karena cicak membawa kuman penyakit bakteri secara medis. Jadi nanti kalau mau bunuh cicak, bunuh. Apa salah dia? Itu kan cucunya, atuknya kurang ajar. Datang burung pipit, dia membawa setetes air, dipadamkannya api yang membakar Nabi Ibrahim. Apakah setetes air memadamkan api? Bisa? Mana bisa? Tapi kenapa burung pipit tetap? Dia ingin nanti ketika berhadapan dengan Allah, saat Allah bertanya, hai burung pipit, apa yang sudah kau lakukan? Aku pernah meneteskan setetes air. Itu juga lah yang ketika nanti kita ditanya Allah, hai orang Curup, ketika Palestina dibombardir, dihantam dengan nuklir, dengan senjata, apa yang kalian lakukan wahai orang Curup? Apa kata anak muda Curup? Kami mengibarkan bendera Palestina. Tadi mana dapat orang ini? Dari mana kalian dapat? Beli online, jahit sendiri. Anak muda yang luar biasa. Bapak ibu kalau mau cari menantu, itulah orangnya. Kalian udah ku endorse, gak laku juga, udah tak salahku lagi. Kata orang, nanti tahun 2020 anak muda sudah mabuk semuanya, sakau semuanya, otaknya sudah jahat karena internet, dirusak melalui YouTube, dirusak melalui grup WhatsApp, dirusak melalui narkoba. Tahun 2020 anak-anak muda sudah hancur semuanya, yang di masjid tinggal atuk-atuk orang tua. Mana omongan mereka? Di Curup yang datang malam ini anak-anak muda semuanya. Mereka ingin merusak anak muda dengan internet, dengan YouTube, dengan Instagram. Justru anak muda di Curup kenal dakwah melalui Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Mereka menyebarkan video-video aliran sesat, jahat, maksiat, dosa melalui YouTube. Tapi orang Curup kenal Ustaz Somad justru melalui channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka ingin merusak anak muda yang laki-laki perempuan, tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran gambar, melakukan perbuatan dosa melalui WhatsApp. Hasilnya apa? Anak-anak muda yang laki-laki di sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri, mereka tidak bersama walaupun garisnya udah tak jelas lagi. Ini Curup guys. Datang mereka dijajah oleh
Inggris, iman mereka tetap kuat. Inggris pergi ke Singapura, digantikan oleh Belanda.